Inilah channel Ucok Sitiker Wawancara. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tonton selalu video-video kami. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia berdiskusi tentang kepemimpinan bersama Wakapolres Kota Tanjung Balai Haji Jumanto SHMH beserta Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Tanjung Balai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik, hidayah, iman. Itu merupakan nikmat yang tidak terhingga. Kita masih dikasih kesempatan berdiri melihat bumi yang begitu indah, beribu nikmat. Selawat dan salam kita sampaikan kemuliaan juga kita besar Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah kita telah menjadi umatnya yang menerima syafaat di kemudian hari kelak. Terima kasih pada panitia kami Provinsi yang telah mengunjungi PGRI ya, yang telah mengundang kami karena tadi ada luar kota ya. Saya perkenalkan, nama saya ini setelah Wakapolres Tanjung Balai, pangkat Komisaris Polisi ya. Tinggal di kota Tanjung Balai ini. Tapi kan ada senang juga ada dengar. Dan mohon untuk perkenalan juga satu-satu ya. Silakan dari Pak Jainan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebenarnya nama saya Pak Elza. Elza Nazrian Sabitonga. Saya berasal dari Kaprapat. Kuliah di Padang Sidimpuan. Oh, WPS. Enggak, di Padang Sidimpuan. Ya, alhamdulillah. Dan sekarang kuliah mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah, dan sekarang semester 9. Perkenalkan Pak, nama saya Miftahul Huda, asal Batam, kuliah di Uinsus Riau, semester 7, jurusan Ilmu Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, asal dari Politeknik Tanjung Balai, jurusan Teknologi Pengolahan Perikanan semester 2. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan Pak, nama saya Bang Kurniadi, asal dari Kabupaten Tokan Hilir, kuliah di Uinsus Riau, jurusan Teknik Elektro. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama Ana Maria Ulfa Pulungan, asal dari PK kami Al-Jadid Padang Lawas. Kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Marungun Raya, Prodi PGMI semester 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Sri Yuyanti dari Tanjung Balai, kuliah di Politeknik Tanjung Balai, jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fitri Marpau, asal dari Stai Al-Hikmah Tanjung Balai, jurusan 2 program PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Rasmi Hutasulut, alamat Padang Lawas, desanya itu Desa Siborna, Kecamatan Sosa Julu. Jadi anak semester 5, jurusan Guru Madrasah Ibtidaiyah di
Sekolah Tinggi Islam Baru Mulai Sibuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Putra, biasa panggil Putra, asal dari Medan ya. Kampus dari USU, jurusan ilmu sejarah semester 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi, asal Batubara, berkuliah di UIN Sumatera Utara, jurusan Hukum Tata Negara semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukandi Napalong dari Rokan Hilir, kuliah di Universitas Islam Riau semester 9, jurusan Manajemen Ekonomi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fitra Arana, alamat di Tanjung Balai, semester 2, kampus di Politeknik Tanjung Balai, jurusan TPP atau Teknik Mesin Perawatan dan Perbaikan ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, ya kita diskusi, bukan mengajari ya. Kebetulan saya duluan lahir, saya duluan sekolah, kan itu aja persoalan. Ya. Namun mungkin kemampuan ilmu rekan-rekan, sahabat, sohib, saya lebih mengetahui lebih. Ada yang mengetahui, saya belum tahu. Kira-kira seperti itu. Ya. Baik, tadi ada Padang Sinibuan. Saya kalau dengar Padang Sinibuan, karena saya baru kemarin juga dari Sinibuan. Saya Wakapolres di Tapanuli Selatan. Wilayah hukum saya sampai di Padang Lawas itu. Saya tahu persis. Wilayah Padang Lawas itu saya sama Pak Dokter ya, yang PLT Bupati sekarang, karena Pak TSO sakit ya. Saya monitor perkembangan di sana karena saya lama di sana. Termasuk dari Riau tadi, saya pernah sujud di apa itu, di Pangerean, Pasir Pangerean. Ya. Saya ketika saya ada tugas di Sosa itu dari ke sana, saya sempatkan saya bisa sujud di sana. Tertarik di sana, ada anak santri habis Quran kalau nggak salah ada 100-an orang itu. Masya Allah. Baik, dari perkenalan sudah, ya kita hanya berbincang-bincang saja. Tadi ada bagian hukum. Ya karena saya Wakapolres, tentu amanah yang hari ini saya emban punya tugas dan tanggung jawab untuk memelihara keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Apa itu aman, apa itu tertib, apa itu hukum. Ya. Umat Muhammad itu sudah nomor 1 bicara tertib. Ya. Kenapa? Karena kita punya undang-undang. Rekan-rekan sekalian, undang-undang yang tertinggi itu apa? Sesuai dengan hukum kita iman. Kita punya keyakinan iman. Beriman kita kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu adalah undang-undang. Undang-undang langsung yang diturunkan Allah. Kenapa? Dari mulai Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran yang kita yakini. Di sana termuat aturan. Apa itu aturan? Ada perintah dalam Al-Quran, ada larangan, ada petunjuk. Al-Quran memerintahkan umatnya punya 5 kewajiban. Ya. Salah satunya adalah perintahnya sholat. Cara sholat diatur di sana. Petunjuknya ada kita. Oh kalau sholat itu harus berwudu dulu. Ya. Itu undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur umat manusia di muka bumi ini melalui agama. Agama untuk mengarahkan manusia ke jalan yang benar. Alhamdulillah, kita semua sudah punya agama. Kita semua sudah meyakini agama kita. Kita semua sudah meyakini iman kita. Yakin kita. Ya. Undang-undang itulah yang tertinggi. Undang-undang apapun yang dilahirkan oleh negara itu bersumber semua dalam Al-Quran.
boleh tinggalkan lagi calon-calon pemimpin sampai kapanpun. Tidak ada tawar-menawar sholat itu. Ya. Asal usul mungkin saya lebih susah dari rekan-rekan. Saya sama rekan-rekan saya sudah pernah cerita. Saya cuma namatkan SMP saya udah pusing. Jangan sampai saya SMA. Katakanlah pernah saya jadi pembantu. Walaupun orang itu mungkin nggak anggap aku pembantu, tapi aku merasa udah. Yang penting aku bisa tinggal di rumah ini, aku bisa sekolah, bisa aku tamat SMA. Semua pekerjaan wanita itu sudah saya kerjakan. Ya, ini cuma motivasi aja ya, motivasi ya. Semua pekerjaan wanita itu sudah saya kerjakan. Dan kita yakin Allah Maha Adil. Sampai detik ini saya dikasih amanah, dikasih jabatan, saya tidak pernah menghadap makhluk untuk dapatkan jabatan itu. Saya yakin kalau kita berbuat baik, berbuat jujur, semua serahkan kepada Allah, akan ngalir bagaikan air. Tinggal air itu cepat lambat itu tinggal kita. Mau airnya cepat ngalirnya kayak tsunami, ya belajar yang tinggi. Tapi kita tidak punya batas kemampuan. Tidak boleh lepas daripada iman tadi. Itulah undang-undang. Semua mau cerita apa tentang di dunia ini sudah diriwayatkan semua dalam Al-Quran. Karena saya orang hukum, bicara hukum pidana, hukum perdata, sudah dulu Al-Quran menceritakan utang piutang. Al-Quran menceritakan dilarang umat Islam itu hutang. Dan hutang pada makhluk harus tebus bayar. Kalau hutang sama Allah kita mohon ampun, taubatan nasuha diampunin Allah. Tapi hutang sama manusia di akhirat akan dapat perhitungan. Artinya apa? Begitu beratnya sanksinya. Kalau kita lupa, namun ketika orang akan meninggal itu disebutkan. Mungkin ada hutang piutang, kalau diikhlaskan alhamdulillah. Kalau tidak jadi hutang. Itulah sanksinya. Pidana, penjara, neraka nanti kita di sana. Maka alat negara penegak hukum itu ada Polri, ada jaksa, ada pengacara, ada hakim. Kata hakim itu adil terdapat dalam Asmaul Husna, sifat Allah. Dia penentu, al-hakim, bijaksana. Ketika hakim tidak bijaksana mengetok palu, laknatullah. Ini polisi melakukan penyidikan hanya untuk mengantarkan seseorang itu ya dari terlapor untuk menjadi tersangka, dinaikkan statusnya jadi tersangka. Karena tadi banyak orang hukum ya kan, naikkan statusnya jadi tersangka. Setelah polisi menemukan 2 alat bukti jadi tersangka, diserahkan ke jaksa. Jaksa mengantarkan sampai ke meja persidangan, namanya terdakwa. Hakim menentukan salah benarnya itu, memutuskan, maka menaikkanlah manusia itu menjadi seorang terpidana. Dari tersangka, terdakwa, terpidana. Siapa yang kontrol ini? Itulah lawyer, pengacara. Ketika mereka ini semua tidak bijaksana, ya laknatullah juga. Jadi kita harus percayakan, kita harus sekarang husnuzon. Jangan kita selalu seuzon. Ini kan kita dari mulai polisi sudah curiga. Kalau saya percaya saja, ketika ada orang menyampaikan ini kita percaya. Kenapa? Karena mereka ini dari 4 lembaga ini semua sudah disumpah. Menjadi pengacara disumpah atas nama Allah. Jadi polisi disumpah, dapat jabatan disumpah. Jadi jaksa disumpah, jadi hakim apalagi disumpah. Jadi ketika mereka itu yang tidak amanah, kita serahkan. Kita orang-orang intelektual kita doakan. Semoga dibukakan Allah hatinya. Jadi undang-undang, nanti kalau kalian belajar sekolah undang-undang,
Kalau ini fakultas hukum, universitas umum, apa di USU atau di mana, itu mesti belajar hukum Islam. Semua agama apapun dia. Ya. Kalau saya sama Pak Untung itu dulu, USU dari mana? Dari USU, ya kan? Semua yang masuk fakultas hukum di USU itu, mau apapun agamanya, wajib belajar hukum Islam. Kadang-kadang orang bertanya, teman-teman saya itu bertanya, Pak Jono, aku kan Kristen kok, suruh belajar hukum Islam. Kenapa? Ya, saya kasih tahu. Karena memang Islam mengatur kehidupan manusia sejak belum ada sampai meninggal lagi, nggak ada lagi. Dari belum ada sampai nggak ada lagi. Kehidupan manusia diatur. Di mana diatur? Dalam Al-Quran. Makanya saya bilang kalau kau nggak mau ikut belajar hukum Islam, nanti kan klienmu bukan lebih banyak, klienmu adalah yang beragama Islam. Wajib kamu tahu Hotman Paris itu menguasai dia. Hukum Faraid, hukum, karena semua kaitannya. Maksudnya supaya motivasi, supaya semangat, bukan berarti kau harus masuk Islam. Itu terserah, saya bilang. Belajar. Ya. Maka kita yang sudah ada di dalam harus lebih semangat. Kenapa kita gali ini? Inti saya. Negara Republik Indonesia, ya, rangkaian ini dari manusia, dilahirkan, diciptakan Allah dari zaman Nabi Adam. Begitu banyak manusia, terus bagaimana manusia yang supaya tertib? Diturunkan Allah aturan. Itulah empat kitab. Dan kita imanin itu kan, kita yakini kitab-kitab Allah. Kemudian manusia itu membentuk suatu negara. Maka kita diwakili oleh Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia itu. Itu hukum. Proklamasi itu hukum. Aturan. Seluruh penjajah harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan keadilan. Proklamasi, maka membentuklah namanya Undang-Undang Dasar 45. Kita sadarkan kenapa harus tanggal 17 diproklamasikan? Rupanya para tokoh bangsa kita dulu sudah memikirkan kenapa harus tanggal 17? Supaya umat manusia, khususnya umat Islam di Indonesia itu ingat 17 rakaat itu tiap hari. Ya, masalah kita suruh proklamasi apa? Padahal maknanya dalam penggalian dari PPKI, panitia persiapan kemerdekaan Republik Indonesia pada masa itu, memilih tanggal 17 itu banyak makna. Supaya umat Islam di Indonesia itu tahu kapan turunnya Al-Quran. 17 Ramadan. Ya, enggak main-main. Jadi kita ingat sejarah itu, aturan itu. Apalagi? Ya. Lahirlah namanya Undang-Undang Dasar 45 Pancasila. Orang yang tidak mengenal Pancasila, orang yang tidak bertuhan, tidak boleh tinggal di Indonesia. Maka ketuhanan yang Maha Esa satu. Yakin, iman lagi kan, kembali pada iman itu. Bagaimana supaya kita beriman tetap kepada Tuhan? Pasal 29 kita memberikan kebebasan beragama. Tadi mengenal Tuhan. Maka dikira lahirlah namanya Undang-Undang Pidana, lahirlah namanya Undang-Undang Perdata. Undang-Undang Pidana itu Belanda yang membuat, Undang-Undang KUHP itu Belanda. Belanda itu membaca Al-Quran. Lupa membunuh bagaimana? Dia baca ayat bahwa saya menceritakan ketika Habil dan Qabil saling membunuh. Pembunuhan pertama kali di muka bumi itu adalah peristiwanya anak Adam, yaitu Habil dan Qabil. Sudah diceritakan. Enggak, kita kok enggak mau. Kita cuma santai-santai saja. Kitabullah. Kita yakin
Alhamdulillah, ini calon-calon pendakwah masa depan di depan saya, insya Allah. Ya, bisa menyiarkan ini, menyampaikan ini. Pemimpin yang amanah, ya, tidak boleh tinggal dari Al-Quran. Pasti kita selamat. Saya pernah cerita juga sama teman-teman yang di Tanjung Balai. Umat saya, ibu saya, menyuruh saya cuma mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Cuma itulah yang bisa dia ngaji. Ketika saya tamat SMP, saya mau tinggalkan kampung mak, aku mau sekolah. Sekolah kemana? Tak nanti di sekolah. Kalimatnya cuma bilang ini. Dia tadi jawab kan dia. Nandi ojo lali bojo bismillah. Cuma itu diajar ya. Cuma itu. Jadi kaji yang lain gak ngerti dia. Ya maaf aja, zaman dulu kan. Itulah kemampuan. Maka sekarang aku lagi bisa bacakan doa. Robbi firli wali. Saya kepengen kalau bisa meluk ibu saya dulu. Ya. Hanya dengan bismillah. Kemanapun kau pergi, kau melangkah, jangan lupa kau baca bismillah. Cuma itu diajarkan sama aku. Apa makna bismillah? Semua dengan menyebut nama Allah. Kalau jadi polisi, ternyata godaan banyak, fitnahnya banyak. Ya silakan, saya bilang. Yang penting namanya Jumanto itu seperti apa yang kamu bilang. Aku insya Allah tetap sampai hari ini, mudah-mudahan kuat sampai aku pensiun. Istiqomah. Karena aku yakin sekolah lancar-lancar saja. Tidak ada hambatan. Semua insya Allah dikasih kemudahan. Alhamdulillah. Caranya apa lagi mengamalkannya? Amalan tadi. Yakinkan itu. Gak usah ada keraguan-keraguan di hati kita semua. Sampai detik. Dan penghabisan sampai detik. Nyawa di tenggorokan itu. Dan saya harap teman-teman sekalian, sahabatku semua, tidak ada berat dan tidak boleh zolim siapapun, apalagi fitnah, apalagi dengki. Ini selalu membuat penyakit hati. Ya, mungkin dari ustaz-ustaz yang nyampe, tapi aku cerita pengalamanku sendiri. Al-Quran mengajarkan kita ketika kita bersahabat, berselisih paham kepada siapapun 3 hari gitu ya kan, nggak bercakapan apa neraka kan gitu. Bagaimana kita berusaha supaya 3 jam aja kita sakit hatinya, 3 jam udah kita lepaskan, ikhlaskan. Oh tadi malam aku pas tidur digangguin kan masih ya. Ya Allah, sujud kita, lepaskan, bersihkan hati ini. Jangan ada selalu sikit pun untuk menjolimi orang. Itu resep-resep yang memang paling saya rasakan. Insya Allah melangkah kemana pun kemudahan. Jadi belajar, maka kalimat yang disampaikan pertama kali, Iqra, baca. Saya masuk polisi, saya jabatkan lagi polisi. Saya pikir pokoknya ditulisi, karena aku orang Jawa. Kenapa kok? Saya karena nggak bisa ngapal apa-apa, dengar saya tulis. Dulu zaman dulu, sekarang udah ada Mbak Google ini ya kan, gampang. Kalau dulu gitu, saya semua apa yang saya lihat saya catat gitu. Itulah tulis. Hati, nulis ini mana? Nggak mesti tulis itu, tidak. Tulis catat. Cara mengingatnya bagaimana? Teknisnya kita punya kemampuan masing-masing, berbeda. Tapi motivasi semangat itu jangan ada segelintir pun ini aku udah tamat kuliah nanti ASN nggak lulus ini surujon sama panitia belum kan kita tes udah percuma lah. Kebanyakan begitu. Saya yakinkan apapun pekerjaan kita rencanakan. Oh setelah ini nanti aku setelah pelatihan ini pulang nanti aku kembangkan walaupun sedikit.
kumpulkan lagi kawan-kawan di sana karena perwakilan ini kan. Ayo kumpul kita cerita, aku pengalamanku semalam di sini. Saling ingat mengingatkan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mengingat satu sama lain hal kebaikan, ladang ibadah. Hukum suatu peristiwa, kalau orang bicara penegakan hukum, orang selalu gampang menyatakan udah jalur hukum. Ini sering kan? Pada hukum itu sesungguhnya hal yang tidak baik dan tidak enak. Kenapa? Makanya Kepolisian Negara Republik Indonesia itu dikasih kewenangan atas nama undang-undang, namanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokoknya adalah melindungi, melayani, mengayomi masyarakat dan penegakan hukum. Itu terakhir penegakan hukum. Udah nggak ada jalan lain. Kalau orang berkelahi udah dudukan dulu kumpulkan. Maka saya punya konsep di Tanjung Balai ini. Saya jalan sama rekan-rekan kita ini sini. Tiap subuh saya keliling. Saya ajak BKM itu, coba nanti kalau ada warga sekitar masjid ini berkelahi, mungkin jemaah kita panggil, dua-dua panggil, masuk masjid suruh wudu, sholat tahiyatul masjid, baru aja cerita, masih tinggi nanti. Kalau dia berkelahi bakal terpalu juga, mereka lagi, karena merasa dia yang paling benar. Coba dudukkan, sholat 2 rakaat bilang, sholat sunnah. Dudukkan, apa masalah? Bertengkar lagi nggak bisa, nah, baru serahkan ke polisi. Kita dihukum. Orang yang berperkara atas hukum, yang melapor, yang dilaporkan itu sama-sama tidak pernah nyaman. Coba nanti tanya, yang menang perkaranya tanya, puaslah Pak ya, puaslah Om ya, Om menang. Tidak. Tanya hatinya, apalagi yang kalah. Bahaya-bahaya yang sekarang didapatin ini tentang tertib lalu lintas. Belajar Al-Quran. Al-Quran mengajar kita sholat, rukuk, sujud. Orang yang sholat tepat waktu berjemaah di masjid pasti hidupnya tertib. Tidak akan mau dia mengebut, tidak mau dia balap-balap. Pastikan itu. Dan boleh diteliti. Orang yang sholatnya benar, rukuknya benar, ya, duduk di antara 2 sujudnya benar. Ketika kita duduk di antara 2 sujud itu, 8 permohonan kita kepada Allah benar diucapkan dengan hati, diresapkan, bisa dihayati, dia tidak akan terkena narkoba. Yakin? Karena narkoba itu juga sudah diceritakan dalam Al-Quran tentang khamar. Karena ada ayatnya kan tentang khamar. Sekarang namanya ekstasi, sekarang namanya sabu, sekarang dulu khamar. Kan ada dalam Al-Quran kan? Jangan kamu dekati zina. Udah diceritakan juga. Semua sekarang ada hukum namanya perzinahan, dihukum. KUHP menghukum itu. Udah diceritakan. Jadi bicara aman, bicara tertib, umat Muhammad tidak diragukan lagi. Seharusnya seperti itu. Nah, generasi yang bisa memperkenalkan itu siapa? Antumlah sekalian. Tidak ada lagi. Kalau saya kan sama beliau ini, kita pensiun ya kan. Nah, generasi. Dan yakinkan sekian tahun ke depan antum-antumlah nanti yang akan memberikan motivasi kepada generasi itu. Saya pun dulu nggak terbayangkan juga saya bisa. Kenapa? Karena saya dari anak seorang petani. Mbahku dulu di buang Belanda ke Sumatera ini, ya, mana bisa kita bayangkan? Tapi kita bersyukur. Makanya Surat Ar-Rahman itu sudah menceritakan nikmat, apalagi nggak ada lagi disembunyikan nikmat dari Allah. Kita yang tidak mau menggali kenikmatan itu, ngeluh saja. Inilah yang bikin kita nggak semangat. Inilah kita bikin jadi penyakit. Selalu ngeluh. Ini salutlah saya dengan antum-antum sekalian. Ada yang dari Jawa
bisa mendaftar, langsung daftar kemari, walaupun terbatas ya, dengan segala macam kekurangan, tapi inilah yang ada, walaupun sedikit ya, mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan sedikit, satu bisa bawa 10 terus berkembang. Dan pelatihan-pelatihan ini selalu disampaikan, diskusi di mana saja, nggak mesti ada tempat fasilitas, mau di bawah kampus, di bawah pohon. Saya pun dulu gitu, dulu kuliah ya. Motivasi, semangat, orang bisa, aku bisa. Nah itu motivasinya itu. Saya daftar polisi ini saja dulu, macam mimpi saja. Cuma sekali aja saya testing. Tidak pernah membayangkan juga. Tujuannya dulu hanya melamar bagaimana aku nggak pulang kampung lagi. Tujuannya bagaimana aku bisa kerja, tidak jadi petani seperti bapak mamaku. Mau kerja apa saja, semua aku lamar. Dulu pakai segel, ya. Puluhan kertas segel saya beli, termasuk masuk polisi. Masuk polisi itu prioritas terakhir itu, nggak ada cita-cita, nggak ada keinginan. Tapi Allah menentukan jalannya di kepolisian. Nggak ada cita-cita, terbayang pun nggak. Apa itu polisi? Atau tahun 80 itu belum ada yang ada kan? Nggak terbayang. Cuma baca koran nulis tapi karena Allah sudah berkehendak dikasih kemudahan. Semua perjalanan testing. Dulu pun sudah ada saya dulu ketika testing dapat nomor, ada orang duduk panitia, saya pun nggak tahu tuh pakai baju dinas polisi, saya pun nggak kenal, didekati saya. Dek, kamu nomor berapa? Nomor 208. Nomor saya 208 dulu. Mana ini? Sudah ada yang bawa belum? Bawa kemana Pak? Ya, kalau cuma testing aja nggak ada yang ngurus, mana bisa kau lulus? Ah nggak tahu aku ikut aja. Atau lulus, coba dulu nggak ada. Ada pun lagi menawari, ada sekian siapa? Waktu itu kalau nggak salah 1.500 tuh. Aku bilang dijual rumahku sama rumahku aja nggak cukup 1.500. Tahun 87. Gimana? Saya cuma coba-coba aja Pak. Nah, udah kok coba-coba. Tapi Allah sudah berkenan. Dan memang setelah saya tiap baca soal itu macam ada kemudahan, dikasih kemudahan sama Allah. Bisa semua saya jawab. Tadinya saya kalau latihan lari saya pikir cuma 7 kali aku udah ngos-ngosan. Ketika waktu testing bisa sampai 12 kali. Ada support magnet. Push up itu, sit up itu, saya kalau jalan-jalan nggak ada pokok kayu, ada pokok mangga kayak gini, 10 kali udah nggak kuat. Tapi testing saya bisa 30 kali. Nah makanya saya pikir, ya, Pak kok lancar aja. Jadi ada kekuatan rahasia Allah itu. Udah. Terus sampai jenjang sekolah-sekolah berikutnya. Maka teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku, ya, tetaplah semangat dalam menggali ilmu. Iqra, baca, tidak boleh lepas, kapanpun, dimanapun. Undang-undang, karena kalimat hukum itu mudah saja sebetulnya. Apa itu hukum? Hukum adalah suatu aturan yang dibuat oleh beberapa orang, kelompok, negara, apabila perbuatan itu dilanggar, ada sanksinya. Dilanggar hukum itu. Setiap ada berikan sanksi, itulah hukum. Contoh ini, yang berdua, mau tidur dengan ke kamar. Nah, gini ya bro, malam ini ya, kalau nanti ada nyamuk, yang kumpul nyamuknya ya. Kalau sempat gigit aku, kau yang kuselintik. Itu hukum, tapi berlaku kalian berdua. Itulah hukum. Setiap ada kata sanksinya, hukum. Hukum itu kan berarti kalau dibuat negara berarti berlaku untuk seluruh warga negara. Kita di ruangan ini, oke. Semua ketika saya ngomong jangan ada yang buka HP.
Setuju, setuju. Yang buka HP gimana? HP-nya saya sita. Setuju, setuju. Hukum. Sanksinya HP-nya akan saya sita. Karena kita sepakati. Tapi itu berlaku apa di luar? Nggak berlaku, berlaku sama kita yang di dalam ini. Itu sudah hukum. Ya. Suatu aturan apabila aturan itu dilanggar akan mendapat sanksi. Itu. Aturan-aturan itu ya, kalau surga neraka kata Allah, ketika kau nggak sholat kau masuk neraka. Itu kan undang-undangnya Allah kan itu. Undang-undangnya negara seperti itu. Perikatan perjanjian itu disepakati, disetujui. Yang dilanggar siapapun dapat sanksi. Itulah sewigiannya pelanggaran hukum. Karena yang ngomong sekarang adalah suatu alat negara penegak hukum. Walaupun itu tadi yang terakhir, penegakan hukum itu dalam ilmu hukum terakhir melindungi, melayani, mengayomi amal makruh dan munkar. Maka ketika orang tahu hukum, melanggar hukum, ditambah sepertiga hukuman. Kalau antum dihukum 10 tahun, aku 13 tahun. Karena aku tahu hukum. Sama misalnya di kelompok mahasiswa, antara pengurus dengan anggota. Ya, sanksinya kalau pengurus sudah tahu aturan yang melanggar hukum harus ada lebih tinggi. Tapi dalam kehidupan sehari-hari hindari urusan dengan hukum. Ya, hindari. Saya sarankan, saya ajak semua sahabat-sahabat semua, hindari, termasuk keluarga. Udah, kalau memang ada persoalan perdamaian jabatan tangan, itu adalah hukum yang tertinggi. Udah gitu aja, hukum orang lain, udah, tak maaf. Makanya memaafkan orang itu lebih mulia. Selesai. Karena kalau sampai ke namanya meja ilu jalur hukum ketok palu itu bukan keadilan. Dari 1000 putusan hakim mungkin satu pun belum tentu ada yang menyatakan adil. Karena kedua belah itu mesti. Tapi ketika mereka keluar dari persidangan, kita suruh mediasi namanya, berjabat tangan. Itulah yang tertinggi. Tapi dari hati. Maka ketika orang melakukan tuntutan hukum keperdataan itu, hakim itu wajib hukumnya untuk mendamaikan orang itu dulu baru mengambil keputusan. Ya, termasuk ketika di pengadilan agama. Ketika hakim ada orang menggugat cerai tidak mengucapkan kedua pihak untuk rujuk, berkosa dia. Wajib hukumnya untuk mendamaikan kedua pihak, baru mengambil keputusan yang bagus. Ya, mungkin itulah ya wajahan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagi diskusi, bukan mengajari, tadi saya bilang, hanya kebetulan saya duluan lahir, saya duluan membaca, ya. Jadi saya duluan yang lebih mengetahui, bukan berarti antum tidak mengetahui. Ini yang saya sampaikan. Lagi, terima kasih atas undangannya, dan saya doakan antum yang kembali di daerah jauh besok pulang, ya, mudah-mudahan nanti ketemu keluarga di sana. Dan yang terakhir, tetap gelorkan prokes. Yang terakhir, ya, sahabatku sekalian, masalah COVID ini kan bukan cuma kita, dunia. Kalau saya kiblat kita kan Masjidil Haram, yang penguasa kota suci saja pun sampai justru Indonesia yang paling nomor 1 tidak dibolehkan ke sana. Ada apa? Karena memang luar biasa wabah itu. Kita harus ikhtiar, nggak boleh takabur, nggak boleh sombong. Saya harapkan
akan juga nanti akan kembali sana jadi duta-duta, minimal mengajak, mengingatkan lah ya, untuk prokes itu supaya dijaga. Walaupun saya katakan itu adalah ketentuan Allah, betul, tapi kita tidak boleh sombong, kita harus ikhtiar. Semoga kita semua terhindar dari yang namanya wabah ini, dan kita berdoa supaya wabah ini cepat sirna, kita bisa kembali hidup normal sebagaimana biasanya sebelum corona ini. Jadi kita umat yang sehat, umat yang kuat, umat yang tawakal, umat yang tawadu, dan kelak kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala perkataan yang kurang tepat. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.